Ya, oke. Oke, acara dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, It. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita di ISDN dan dalam program ALP Al-Hasani Learning Program. Pada siang hari ini kita kembali menyajikan sebuah acara yaitu yang dibawakan oleh Ustadz Rizal tentang mengenai gramatika Quran. Kali ini lanjutan daripada surah Al-Baqarah yaitu ayat ke-29 ya Ustadz ya. Iya. Nah, sampai saya grogi, saya belum menyapa Ustadz Rizal ini sendiri. Karena udah lama nih, udah selang berapa hari itu nggak ini sampai kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yuda. Ya, sehat ya Ustadz ya. Ini pakai masker. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Wah, bersih nih, cerah nih Ustadz Rizal hari ini. Iyalah, harus Mudah-mudahan selalu cerah sampai kita bertemu di surga alam nanti. selanjutnya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Oh, baik, karena kita ini sudah masuk kepada ayat ke-29 di mana ini sedikit lagi memasuki ayat 30. Di ayat 30 ini bercerita Nabi Adam ya. Jadi saya sendiri sudah tidak sabar untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ustadz Rizal di insya Allah di hari apa Ustadz? Hari Jumat ya? Jumat kita live. Jumat kalau tidak ada halangan. Kita live gitu. Iya, live juga. Kalau nggak bakalan ketutup hujan gitu. Iya, insya Allah kalau tidak ada halangan Jumat kita lanjutkan di ayat 30 bercerita Nabi Adam nih. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan dulu ayat 29 ini dalam surah Al-Baqarah yang nanti akan dibimbing oleh Ustadz Rizal sampai akhir acara ini. Baik, Ustadz Rizal, saya tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan semuanya ke Ustadz Rizal. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi Aidan, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir kembali di Zoom yang sama sangat kita cintai dan sangat kita sayang ini yaitu Zoom ISDN dengan kerjasama bersama Al-Hasani Method. Dan kita tak lupa berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, karena ada beberapa hal teman-teman saya lagi sakit sekarang, jadi saya berseloran sekarang, nggak apa-apa. Sebelum saya mulai menerjemahkan ayat ke-29, ada tips latihan ya. Tips latihan itu merupakan perjalanan saya sendiri dalam memahami Al-Quran. Ada tips latihan. Jadi bagaimana puzzle-puzzle ditemukan sehingga bisa kita memahami Al-Quran. Pertama, tipsnya tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam satu buku khusus. Kenapa ditulis? Karena pada saat menulis itu pemahamannya kuat. Kadang-kadang kita belum belajar, begitu ditulis, tahu kita, oh katanya begini, oh katanya begitu. Jadi tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. Kemudian penggal ayat sesuai dengan komponen yang ada. Nah, tanpa memenggal kita nggak tahu nih artinya apa. Bagaimana mencari akar kata. Kemudian bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuknya apa, kemudian pelakunya siapa, lalu akar katanya apa, yang istimewa akar kata ini selalu 3 huruf, lalu polanya apa. Keempat ini kita ketahui, insya Allah kita bisa menerjemahkan Al-Quran.
Jadi bentuk, laku, akar kata, dan pola. Saya pernah presentasi di depan banyak kiai tentang 4 poin itu, dan juga di depannya Pak di Tazkiyah dulu, beliau mengatakan ini pas katanya 4 poin, dan ini saya dapat sendiri sambil latihan. Keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Pertama, akar kata, setiap kata benda ada akar kata. Kemudian bila berawalan mu, uraikan polanya. Kemudian yang kelima, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, itu hafal saja. Karena itu sudah merupakan kata-kata yang diulang-ulang, hafal saja. Kemudian uraikan arti kata per kata. Ya, sudah kita penggal tadi, uraikan kata per kata. Terakhir, ketujuh, susun arti secara keseluruhan sesuai dengan kata bahasa Indonesia yang benar. Itu 7 poin kita menerima kuda. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Al-Baqarah 29. Huwallazi ya. Ambil sini. Ini oke. Huwallazi khalaqalakum wallazi khalaqalakum ma fil ardi Jami'an. Ma fil ardi jami'an. Summa astawa. Sumastawa coba. Panjangnya dia-nya itu, Ustaz. Apa? Ya, panjangnya dia-nya panjang. Iya, dia-nya panjang. Ini Astawaya. Gimana? Astawaya atau astawa? Istawa. Ya udah benar ini. Ila sama'i ya. Iya. Ila sama'i. Fasawwahi. Ya. Ila sama'i. Nah, kita lewat ini. Ila sama'i. Fasawwahunna. Fasawwahunna sab'an. Fasawwahunna sab'an samawati. Wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in alim. Oke. Alim ya. Oke. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'an samawati sama-sama samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke. Kita coba apa dulu ya, ambil pena merah. Tinta merah. Mengenalnya. Oke. Saya cek dulu ya, ada yang beda enggak ya? Wallazi, takut salah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke. Ya, nah, kedua kita penggal. Maaf Ustaz, itu syai'innya itu tulisannya. Ada hamzahnya belum ada? Ada hamzahnya ya. Ya, betul. Dah. Oke, wa, nah, kita penggal. Wa
Allazi 1, khalaqa 1, la 1, kum 1, ma 1, fi 1, al-ardi 1, jami'an 1, suma 1, istawa 1, ila 1, as-sama'i fa 1, fasawahunna sawa 1, kunna 1, sab'a samawat. Nah, ini sab'a samawat ini itu kata dalam jemuk ya. Wa 1, huwa 1, bi huruf, kulli syai'in 1, alimun 1. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in alim. Kemudian kita berikan judulnya lagi. Ini apa ini? Ini kata ganti. Apa ini? Dia. Hati sekali ya, dia. Ya, kan ada ayat sebelumnya tadi kan kaifa takfuruna billah. Nah, berarti ini wani Allah. Al-Aziz kata penghubung. Yang Allah yang. Dia yang. Khalaqa kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Pelakunya siapa? Huwa. Katanya apa? Khalaqa. Khalaqa, qala, fa'ala. Artinya apa? Menjadikan, menciptakan. Dia menciptakan. Telah menciptakan ya Ustaz? Dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. La huruf bagi. Kum kata ganti kalian. Ma huruf apa yang. Fi huruf pada. Al-ardi kata benda. Kata benda kenapa? Karena ada alif lamnya. Lalu belakang jer i. Maka artinya adalah bumi. Kita cari akar kata arada bumi. Jami'an. Jami'an itu kata benda. Ada tanwinnya kan kata benda. Jami'an jamaah mengumpulkan. Kalau ini kumpulan. Nah, seluruhnya kita terjemahkan seluruhnya. Jadi tidak ada yang tidak ciptaan Allah. Jadi dia yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Cuma kemudian di huruf kemudian istawa kata kerja lampau. Siapa pelakunya? Huwanya Allah. Apa katanya? Sawiya. Polanya apa? Ifta'ala ya. Ya, ifta'ala. Nah, ini termasuk ayat mutasabihat ya, kita nggak bisa menerjemahkan. Jadi istawa itu bersemayam ya, dia bersemayam. Jadi nggak usah dibahas bersemayam seperti apa. Jadi ini ayat mutasabihat ya, saya nggak berani menerjemahkan. Apa adanya aja. Dia telah bersemayam. Ila istawa ya, ila sama ya, sama lakum mafil adi jami'an cuma istawa ila sama ya, oke. Semayam ila huruf ke as-sama'i benda ya, langit. Fa maka huruf maka sawa ini sama katanya. Ini polanya ta'ala, ini KKL juga, hanya beda pola. Ini pola pelakunya huwa. Polanya apa nih? Fa'ala, kata-kata sawa, sama. Sawiya, lalu polanya apa? Fa'ala. Nah, kalau pola fa'ala ini artinya, kalau ini bersemayam, ini menyempurnakan. Maka dia telah menyempurnakan. Menyempurnakan. Artinya apa? Sama. Menyempurnakan. Enggak sawah itu. Sawah itu sama. Oh, sama. Polanya fa'ala. Polanya fa'ala, beda pola. Huna ini kembali kepada sab'a samawat. Jadi sab'a samawat ini gendernya perempuan. Nah, ini kan perempuan. Ini kata ganti. Menyempurnakan mereka perempuan ya. Apa itu? Ini sab'a 7. Sab'a kan 7 ini kan. Sab'a samawat sama, katanya sama, tinggi. Jadi 7 langit. Lapis langit yang terkenal ya. Yang populer ya, 7 langit.
dan huruf dan wa kata ganti dia di huruf dengan kulli syai'in itu kata benda majmuk. Benda majmuk segala sesuatu, setiap sesuatu. Ya. Setiap sesuatu alimun ini kata benda. Ini superlatif. Katanya alima. Alima itu mengetahui, kalau alimun maha mengetahui. Maha mengetahui. Sifat-sifat Allah ya, superlatif. Mengetahui. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang telah menciptakan bagi kamu, bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Tidak ada yang tidak ciptaan Allah di bumi ini, Bang Arman ya. Tidak ada satupun tidak ciptaan Allah, semuanya. Tsumma istawa, kemudian dia bersemayam ila samai ke langit. Fasawwahunna, kemudian dia menyempurnakan sab'an samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi tidak ada bagi kita peluang untuk berbuat yang enggak, berbuat di luar koridornya Allah. Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ini sebenarnya ayat tentang tauhid juga, bahwa tidak ada yang makhluk di muka bumi ini yang tidak ciptaan Allah. Sebutlah apa saja, laut, ikan, pohon kelapa, udara, air, apapun yang kita lihat itu ciptaan Allah. Allah mengkabarkan kepada kita itu ciptaan Allah, dan semuanya itu untuk manusia. Jadi pagi saya bicara tentang surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan sebagai kejadian. Jadi semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini diuntukkan untuk manusia. Sebutlah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak untuk manusia. Matahari untuk kehidupan manusia, bulan untuk kehidupan manusia, ke bumi kita pergi, pohon kayu ciptaan untuk manusia, untuk kita bernapas, untuk kita menyambung kehidupan, untuk makanan, hewan untuk kita juga. Nah, itu dikenal dengan ekosistem ya. Mungkin hewan tertentu kita nggak makan, tetapi dia merupakan siklus kehidupan. Kalau nggak ada dia, kehidupan mati. Nah, seperti itulah kira Allah menciptakan kita dan apapun yang ada di muka bumi. Jadi sekali lagi di sini dikatakan bahwa apapun yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah. Kita dari segi gramatikalnya, kalau kita bisa memenggal-menggal seperti ini, insya Allah kita akan gampang memahami ayat tadi. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dia, allazi, yang, khalaqa. Kalau kita mau kata kerja, kita uraikan 4 poin. Khalaqa apa? Bentuknya apa? Pelakunya siapa? Pelaku siapa? Akar kata apa? Polanya apa? Kalau setiap kata kerja kita pahami 4 poin itu, insya Allah kita tidak akan pernah salah menerjemahkan. Itu saya buktikan. Saya pernah berkata, kalau 4 poin ini kita kuasai, jangankan dibantah oleh siapa saja, oleh orang Arab, Imam Masjidil Haram pun membantah, oh kamu salah nih. Tapi 4 poin ini kita paham, insya Allah kita bisa bertahan. Itu yang saya rasakan selama ini, saya belum menemukan hal-hal yang aneh-aneh dalam keimanan saya, dan hal-hal yang aneh saya dapatkan dalam membahas Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu memang mudah. Al-Quran itu mudah. Jadi mudah, dan mudah. Nah ini terbukti, gampang kita menggal-menggal. Dahulu saya Bang Aman nggak paham seperti ini. Jadi ini termasuk otodidak, Pak Bang Aman. Iya. Semi otodidak lah, kalaupun nggak otodidak semi. Artinya saya nggak tahu, tanya anak, diskusi sama anak, jadi nggak ngisi. Tapi sekarang saya kadang melihat ada kata-kata yang saya nggak tahu, tanya dia anak. Ini apa nih? Oh dijawabnya ini begini. Saya sendiri, oh ya betul. Jadi metode kita lebih banyak mengarah kepada pemahaman, Bang. Pemahaman. Jadi peserta kita selalu bertanya, kalau ini gimana? Nah, banyak mereka yang mengatakan bertestimoni ke saya, Pak Ustadz, yang saya sudah pernah ikut di metode A, metode B, metode C, metode D. Ada beberapa hal yang belum bisa dijawab di metode itu, yang belum mungkin entah dia yang lupa atau gimana.
Nah, lalu dia pindah ke sini ke kita, datang kita, insya Allah terjawab semuanya. Ya. Jadi banyak Ustaz, yang saya ulang Ustaz, kalau untuk kata kerja kita bagi menjadi 4 komponen kan ya? ya Pertama bentuk, lalu kedua 4 pelaku. 4 poin ya, 4 poin. Ya, Oke. 4 poin. Bentuk. Bentuk, pelaku, kata dasar, lalu pola. Ya. Betul ya Ustaz? Iya. Ya, Itu ya. kalau dapat 4 itu insya Allah. Oh iya, Ustadz, ini ada Pak Bambang Widi Astono. Oh iya, mana? Siapa? Masuk ya? Masuk. Iya. Kita undang beliau tuh. Masuk dia. Iya. Nah. Jadi kalau kata kerja harus 4 poin, Bang. Kalau kita mau 4 poin, insya Allah kita sudah bisa menerima. Assalamualaikum, Bang. Bang. Iya, udah masuk itu, Ustaz. Oh ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, ini pendidik Quran juga nih, Pak. Sapa dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kemana aja, Pak Bambang? Ini ya, kemana aja Pak Bambang ini ya? Udah 3 hari, 4 hari ini nggak jumpa nih, Bang. Kebetulan ada tugas untuk bikin karya gitu. Jadi Yang ngasih tugas siapa tuh, Bang? Kenapa? Yang ngasih tugas siapa? Ada seseorang di Ciamis coba membuat beberapa karya gitu. Sumber rekamannya Al-Quran. Pak Bambang angkatan Desember ya, Ustaz ya? Belum, angkatan sekarang. Oh, Januari ya? Ya. Oh, iya. Oke. Jadi kita kembali ke poinnya, Bang ya. Kita bahas ayat Al-Baqarah ayat 29 ya. Seorang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, jadi dengan mengatakan kita menggal-menggal ayat tadi terasa mudah dalam menerima. Nah, saya 7 langkah tadi itu merupakan pengalaman saya dalam mengarungi samudranya Al-Quran. Dan terasa Al-Quran itu memang mudah. Karena memang tidak mungkin Al-Quran itu susah ya. Logika saya dulu saat saya bekerja di kantor ya, kita membuat sebuah SOP dulu, SOP di mana SOP itu harus mudah, harus bisa teraplikasikan, harus mudah dipahami. SOP dunia. Kalau SOP itu susah, bukan SOP namanya. Nah, pada saat itu saya pikir mas saya, loh, Al-Quran itu kan SOP-nya kita, kehidupan kita di dunia. Nanti bagaimana konsekuensi ke akhirat? Masa sih susah? Nah, jadi saya nggak percaya bahwa Al-Quran itu susah dulu. Ternyata memang ada ayatnya. Ayatnya apa? Surah Al-Qamar tadi. Walaqad Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk jadi peringatan. Maka fahal min mudakkir, ada yang mau nggak? Kalau mau dia mudah. Nah gitu ya. Jadi saya insya Allah sudah kita buktikan bahwa memang mudah Al-Quran. Al-Quran itu mudah dan mudah. Gitu Bang ya? Betul. Oke, mungkin kita kesempatan kepada Bang Agus Peno atau Bang Yuda atau siapa yang bertanya, silakan. Silakan Pak Agus, open mic. Yuda, open mic. Silakan Bang Yuda, Pak Bambang, silakan buka Al-Quran. Al-Baqarah ayat 9. Silakan Abang tanya, Pak Bambang mau tanya apa? Silakan. Mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Silakan. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Al-Baqarah ayat 29. Silakan Pak Bambang. Kenapa? Silakan mau tanya apa? Kalau mau bertanya. Dari segi gramatikalnya silakan. Oh gitu. Kalau gramatikal sih enggak. Jadi kalau mengenai gramatikal, yang pasti bahwa ini adalah pengalaman baru karena selama ini memang kita enggak ke arah sana karena memang pemahamannya sulit gitu. Karena memang
ada beberapa pakar yang mengatakan syaratnya harus banyak begitu, harus tahu, nahu, sorof, harus ada ilmu-ilmu yang lain gitu. Itu dan cukup mengganggu. 15 ilmu ya, Pak Bambang ya, kalau nggak salah. 18, Bang. 18 ya. Sangat mengganggu karena kebetulan waktu di Jakarta, terus kemudian di Tangsel, kemudian di Ciamis itu juga sama gitu. Saya sebagai otodidak istilahnya pemerhati gitu. Tapi ketika di Jakarta, di Tangsel, terus kemudian di Ciamis itu kalimatnya sama. Itu yang membuat saya agak sedih gitu, tapi juga tantangan gitu. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustadz Rizal. Jadi kalimatnya yaitu bahwa untuk mempelajari Al-Quran Anda harus tahu mengenai nahu, tahu sorof, gitu. Terus kemudian asbabun nuzul. Dan urutannya Jakarta, Ciamis, Tangsel itu sama. Jadi kalimat yang pertama itu pasti kalimatnya nahu, sorof, dan asbabun nuzul. Kenapa enggak asbabun nuzul dulu? Kenapa enggak sorof dulu? Tapi nahu, sorof, jadi itu kayak urutan-urutan kata itu, kenapa harus nahu dulu disebut? Kenapa harus sorof kemudian harus asbabun nuzul? Jadi kenapa nggak kreatif gitu? Misalnya, oh Anda harus belajar asbabun nuzul dulu, oh Anda harus belajar sorof dulu, Anda harus belajar nahu dulu gitu. Tapi harus nahu, harus sorof, harus asbabun nuzul. Itu yang membuat saya agak sedih gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah ada ketemu dengan Ustadz Rizal, jadi ya alhamdulillah begitu. Jadi itu satu kabar gembira gitu bahwa tidak memerlukan. Kalau boleh tahu bertemunya di mana, Pak Bambang? Sama Ustadz? Kenapa? Saya dapat rekomendasi gitu. Jadi kebetulan saya kan pemerhati ataupun meneliti lah secara otodidak gitu. Sama sepertinya. Jadi mengumpulkan buku-buku, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bagi-bagi, kita lakukan uji coba gitu sampai akhirnya menemukan satu teknik begitu. Itu pun juga saya sempat sedih karena memang sempat shock gitu. Karena ini hasil penelitian yang cukup lama, hampir 25 tahun gitu. Dalam bidang bahasa ini ya, Pak Bambang? Bukan dalam bidang bahasa, tapi mempelajari Al-Quran melalui metode tafsir nama. Jadi kita masuk dari pintu nama. Jadi Allah itu adalah nama, malaikat nama, manusia itu nama, terus jihad itu sebuah nama, terus kemudian nama-nama itu punya ukuran. Nama-nama itu punya ukuran, terus kemudian kalau kita bisa menemukan ukuran dengan alat bantu, kita bisa membuat ribuan karya langsung dari Quran. Nah, itulah yang membuat sempat kira-kira 2 bulan yang lalu saya sempat shock gitu. Shocknya itu ketika melihat Ustadz Adi Hidayat gitu, bahwa mempelajari Al-Quran itu memang harus ada beberapa cabang ilmu yang harus dikuasai gitu. Dan akhirnya saya sempat shocknya begini, ternyata penelitian saya selama ini tidak berlaku nanti bisa jadi. Karena kita hanya mengandalkan alat bantu saja. Terus kemudian saya sempat agak shock itu sekitar 2 minggu. 2 minggu itu diam gitu. 2 minggu diam. Ya Allah, sepertinya sulit. Jadi kayaknya kalau seorang pakar istilahnya yang kenal gitu. Terus kemudian ada Gus Baha yang mengatakan bahwa untuk bisa menjelaskan Al-Quran dengan baik itu diperlukan kemampuan hafal 30 juz. Terus kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan harus mengetahui ilmu-ilmu yang banyak gitu.
sempat shock gitu, bukan shock artinya sempat aduh gimana ini gitu. 2 minggu sempat diem gitu, ya Allah moga-moga dapat jalan gitu. Ya sama-sama Pak Bambang, sama. Saya juga pernah Jalan mengalami supaya fase. kita nggak ribut sama beliau-beliau gitu. Ya, ya. Akhirnya saya mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah sekali. Ya, ya. Mudah, yaitu melalui pintu nama. Jadi tidak perlu asbabun nuzul, tidak perlu ilmu-ilmu yang macam-macam itu. Tinggal sekarang kita ingin tahu nama, tinggal kita cari ayatnya, kita susun, kita urutkan, kemudian kita copy paste ayat-ayatnya, dan kemudian itu pun langsung berhasil gitu, pemahamannya lebih baik. Nah, memang ada saran dari Pak Iman waktu itu kenal, terus kemudian saya mengalami kesulitan gitu. Coba kamu ketemu dengan Ustadz Rizal gitu. Terus kemudian saya coba dan ya keren lah begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu memang terjadi selalu diberikan diberikan petunjuk begitu, harus ketemu ini, harus ketemu itu untuk membuka Aja dulu ya, ada telepon saya masuk aja dulu ya. Iya Ustaz. Bagi orang yang mencari itu Pak Bambang. Ya. Bagi orang yang mau dan mencari. Kalau nggak mencari dan mau, enggak. Betul. Betul, memang harus mencari memang. Betul. Mencari, termasuk diantaranya bertemu dengan Ustadz Rizal juga itu hasil dari pencarian gitu. Terus kemudian ketemu dengan Pak Iman waktu itu, tetangga di Ciputat, terus kemudian ketemu sekali, terus kemudian kita ngobrol gitu. Oh iya Pak Bambang, ini direcord ya Pak Bambang? Sama kami ISDN. Oh, karena gitu. Ini bagian dari acara tetap ISDN. Oh iya. Namanya acara Al Hasani Learning Program, subprogram gramatika. Nggak apa-apa Pak Arman, nggak apa-apa. Iya. Saya nggak apa-apa. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan. Jadi ada teman saya namanya Pak Iman Santoso. Jadi dia kasih tahu ke Pak Bambang ini, kalau kamu ingin apa Quran ke saya. Jadi beliau ini telepon saya, dengan WA saya, langsung saya balas. Langsung saya tarik ke Al-Sani. Terus saya berikan materi-materi tentang Al-Sani. Nah, saya bilang ke Pak Bambang ini, Pak Bambang, kalau Abang sudah ikut Al-Sani sampai mahir, ada 2 pilihan sebenarnya. Pilihan pertama jadi asisten di Al-Sani, pilihan kedua Abang mempertajam penerimaan Abang lagi. Saya belum tahu nih penerimaan apa seperti apa. Nah, kalau memang membahas Quran, kata orang-orang itu memang bahas naus Arab segala macam. Iya, betul. Tapi kan kita enggak mesti, artinya gini, naus Arab itu bisa sambil jalan. Nah, kalau belajar dulu, kapan kita mau membahas Quran? Nah, saya sendiri dulu belajar Quran itu terjun bebas langsung. Nah, ternyata di dalam Al-Quran, pada saat kita membahas Quran, itu Al-Quran itu mengajarkan kita tentang naus Arab. Itu pengalaman saya, Pak Bambang. Oh, kan di situ ada bunyi Ar-Rahmanu Al Quran. Allah yang ngajarkan nanti. Saya dulu, Pak Bang Arman ya, pengalaman saya dulu, saat saya mengutak-atik Quran itu, nggak tahu, Bang. Sampai saya tuh sakit dulu. 3 hari saya utak-atik Quran itu, siang malam ya. Pokoknya istirahat itu sedikit, Pak. Jam berapa, jam 9 tidur. Pokoknya saya bawa keluar kamar lah. Untuk membahas Quran itu, di ruang tamu. Banyak buku saya buka, ada 9 buku. Mesti ingat saya tuh, kamus saya buka semuanya. Itu dari pagi sampai malam itu situ aja. Istirahatnya cuma sholat, makan. Habis itu bahas Quran lagi. Dengan modal apa adanya. Sampai malam bangun jam 2 bongkar lagi. Nah, alhamdulillah hari ketiga sakit saya. Sakit yang banyak pertanyaan. Nggak dapat ini. Seperti Pak Bambang tadi, apa bilang tadi itu? Nggak tahu ini, nggak tahu itu. Banyak itu. Nah, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, banyak kendala di kepala ini. Ini belum tahu, apa kata belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu. Nah, kata dokter, istirahat dulu lah, Bapak terlalu banyak berpikir. Memang iya, 3 hari nggak tidur, Pak. Nah, pulang dari rumah sakit, saya coba lagi, belajar lagi, Bang. Begitu saya bilang, ya Allah, tolong berikan aku petunjuk. Aku belum selesai membahas Quran. Saya duduk lagi, buka lagi tadi yang mentok, yang tadinya nggak tahu sama sekali. Begitu dibuka, Bang Arman dan Bang, alhamdulillah,
teng. Oh, ini begini ya, teng. Oh, itu teng, teng, teng. Oh, razakna. Saya masih ingat kata-kata pertamanya saya ingat razakna. Razakna ini begini loh. Akhirnya tahu Pak. Akhirnya kecanduan. Dapat satu ayat, wah kecanduan Bang. Sampai jalan sendiri saya. Jadi setelah saya tahu belakangan, ternyata ada suratnya, surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, kata Allah. Aku yang ngajarin Quran itu padamu, manusia. Nah, itu yang saya coba temukan. Nah, sambil jalan saya memang nanya ke anak, tapi ada mulai nampak gambaran. Ternyata Quran itu mudah memang. Kalau kita mau. Kalau niat kita ikhlas, yang susah tuh Bang, kita baca Quran tujuannya untuk menjadi ilmu tenaga dalam, semacam pengen jadi wali, pengen apa. Kalau baca Quran itu ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah lebih bimbing kok. Sebetulnya dari wahyu pertama udah cukup jelas, Ustadz. Kalau saya dulu memahaminya dari situ, ya, nggak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan? Ya. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama yang mengajarkan. Itu dia benar, Bang. Jadi, Allah yang mengajarkan kita sendiri. Bagi saya, Iya. guru itu nggak ada, Ustadz. Guru di sisi manusia itu nggak ada. Kalau definisi guru adalah pihak yang membuat seseorang itu paham, guru itu nggak ada di sisi manusia. Guru kita cuma satu, Allah. Ya. Itu pemahaman. Guru itu hanya makanya Bang, saya nggak Ya. mau mengatakan, Abang boleh lihat deh. Murid saya nggak mau saya katakan peserta. Saya nggak pernah mengatakan saya guru dia, mereka nggak ada. Ya. Peserta Al-Sani, saya penyampai pemberi materi yang memberikan petunjuk Allah nanti. Iya. Saya keberatan kalau disambut guru atau murid-murid, tapi mereka aja mengatakan murid. Tapi saya mengatakan peserta dan saya pemateri, penyampaikan materi. Masalah pemahaman saya sama Allah. Itu banyak yang nggak setuju. Dulu saya ungkapkan ini, banyak yang nggak setuju nih, Ustaz. Saya ungkapkan seperti ini. Wah, banyak sekali. Sering malah yang ada saya di Hardik, di banyak lah, Ustaz. Tentang yang Iqra ini nih, pemahaman ayat ini. Tidak ada guru, wah banyak saya dimarahin orang pasti. Tapi ya udahlah. Pada kenyataannya saya bilang begini, dulu kita kecil waktu SD masih kelas 1, kelas 2. Dikasih tabel sama guru perkalian gitu. Saya ingatnya begitu, Ustaz. Itu nggak hafal-hafal saya tuh. Perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3 itu nggak hafal-hafal. Tiba-tiba suatu hari bangun pagi itu hafal aja. Saya tahu itu. Siapa yang ngajarin ini? Orang kemarin nggak hafal. Ibu saya bukan, guru saya bukan. Iya. Itu jadi dari pengalaman seperti itu saya, oh iya. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'allama. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, saya merasakan itu Bang ya, saya menemukan. Nah sekarang, insya Allah ya, belum ada yang komplain ke kita. Udah ribuan peserta kita Bang, belum ada yang komplain itu, ini sasar, ini nyasar, ini nggak ada. Malah sekarang peserta kita dunia akademik Bang ya. Ya saya bukan mengatakan kita hebat enggak, tapi Abang lihat berapa orang profesor ikut sama kita. Dan mereka merekomendasikan lagi teman-teman yang lain. Ikut ke kita Bang. Dia berarti metode ini sudah merupakan sudah diakui lah. Nah sekarang saya lagi mau masukkan proposal ke Tazkiyah di dunia akademik. Kemudian semua mahasiswanya belajar Al-Quran ini. Ini goalnya bahasa Al-Quran ya Ustaz ya? Bahasa Al-Quran, kita bukan bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya? Bukan bahasa Arab, memahami Al-Quran. Bisa bahasa Arab? Oh enggak ya? Enggak. Makanya kalau disebut bahasa Arab saya nggak mau. Iya. Ini gramatika Quran, bukan bahasa Arab. Iya betul. Saya nggak bisa bahasa Arab. Iya. Banyak juga orang Arab nggak bisa Quran Bang. Betul. Kamu itu. Banget Ustaz. Betul sekali. Orang Arab, orang Indonesia yang lama di Arab, itu orang Arab sendiri nggak bisa, nggak paham. Iya, enggak. Benar itu. Ya Abu Lahab itu orang Arab kan itu. Gimana? Abu Lahab orang Arab. Abu Lahab ya? Nggak paham dia Quran kan. Benar. Nah, jadi lingkup Pak Bambang ya, kalau kita niatkan lah, makanya kami punya 5 pilar Bang. 5 pilar Al-Sani itu penting sekali bagi kita dalam mengarungi samudera Al-Quran itu. Bagaimana kita niat ikhlas. Kalau tujuan kita mendekat sama Allah itu tidak akan pernah sia-siakan kita. Jalan terus. Nah, kemudian kita sering istighfar sama Allah. Mungkin masa lalu kita salah, maju kita ke depan. Sering istighfar. Kemudian punya hajat yang kuat, betul-betul kiat.
kuat keinginan kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian yakinlah mudah. Dia mudah kok. Saya bisa buktikan sekarang mudah. Nah, kenapa? Di mana mudahnya di gaul kata-kata itu, Bang? Tidak ada bahasa di muka bumi ini saya temukan semudahnya Al-Quran. Yang keempat, istiqomah. Latihan terus. Latihan terus. Nah, kalau 5 poin itu kita kuasai, insya Allah Al-Quran itu akan mudah. Saya seorang akuntan, Pak Bambang, ya, bukan orang pondok, tapi akuntan yang mencoba menyisihkan dengan baju, menyisihkan celana untuk memahami Quran. Dan begitu saya paham, saya ingin memberikan mentransfer knowledge ini kepada orang-orang yang tidak tersentuh pondok. Jadi peserta kita, Bang, syaratnya memang nggak pernah belajar pondok, yang nggak tahu apa-apa tentang Quran, masuk. Itu peserta kita. Jadi tidak harus, kalau dia tahu Nusarab, ngapain belajar Quran? Nggak tahu ya kan? Jadi persyaratan metode kita nggak tahu apa-apa, belajar. Bahasa sederhananya Pak Arman, metode dasar itu pesertanya nggak tahu apa-apa, silakan masuk. Ya, silakan Yuda, kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Agus. Silakan. Sudah. Bang Bidiam ini siapa nih, Pak? Ini istrinya Yuda. Oh, ya. Silakan, ada lagi mau tanyain? Yuda. Sekarang Pak Agus. Pak Agus. Silakan, ada lagi? Iya sih. Mungkin pada jauh dari perangkat, Ustaz. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup, Pak Aman ya. Jadi saya mengatakan, mari kita memahami Al-Quran melalui gramatikanya. Kalau kita tidak memahami Quran, lalu kita meninggal, sayang nanti ya, sayang. Jadi usahakanlah pada saat kita usia muda, karena banyak orang tua yang belajar, menyesal, kenapa orang tua belajar ya, kenapa nggak dari dulu. Saya bertemu dengan banyak orang sekarang, selebriti, katakanlah orang-orang yang sukses dunianya. Dan mereka sekarang betul-betul getol dengan Quran, Bang. Iya. Sukses dunia, Dok. Memiliki apa aja, hartanya cukup melimpah. Tapi dia ingin memahami Quran. Ingin betul-betul mendalami Quran. Nah, jadi Bapak-Bapak Ibu sekarang, apalagi kita ya, mari kita punya kesempatan yang sisa ini untuk betul-betul kita memahami Al-Quran. Itu aja ajakan saya, dan kami dari Rasani siap selalu untuk menampung atau menerima Bapak-Bapak Ibu yang ingin memahami Al-Quran dari segi gramatikanya. Demikian Bapak, dan saya akhiri dan saya serahkan kepada Bang Arman ataupun Bang Yuda untuk mengakhiri sesi acara ini. Sekian. Iya, syukron kasiron Ustadz Rizal Al-Hasani. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Al-Hasani Learning Program, subprogram gramatika kita kali ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan dengan melalui pengkajian bersama Ustadz Rizal. Akhirul kalam, apabila ada salah-salah kata dari kami, itu adalah mutlak kesalahan kami, dan kebenaran itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Saya tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.